Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai barisan dan deret tak terhingga. Kita lihat mulai barisan tak terhingga dulu ya. Jadi kita punya suku-suku yaitu mulai dari A1, A2 sampai seterusnya tak hingga. Kita nyatakan sebagai notasi yang tak hingga ya, titik-titik ini. Sebetulnya dia adalah pemetaan dari bilangan bulat positif ke bilangan real. Karena bilangan bulat positifnya ini kita ambil n mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian dia akan dipetakan ke R. Ya, tergantung fungsinya seperti apa ya yang menjadikan barisan tersebut. Nah, secara notasi boleh kita menuliskan secara mengurutkan suku-sukunya, atau kita menuliskan seperti ini, atau lebih simpelnya seperti ini. Ya, sekarang perhatikan kita mempunyai barisan 1, 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Nah, secara eksplisit kita akan mempunyai formula ini ya, AN sama dengan 3N min 2 dengan N-nya lebih dari 1. Atau boleh juga pakai formula rekursif. Nah, kalau rekursif ini berarti kan AN plus 1 pasti dia memuat AN. Misalkan memuat suku sebelumnya, tapi dengan adanya nilai awal ya, misalkan di A0. A0-nya misalkan berapa, atau nilai awalnya boleh A1 gitu. Nah, kalau di sini misalkan nilai awalnya A1 sama dengan 1. Nah, maka kayak untuk yang ini kayaknya A1 ya, karena dia kan dipetakannya bilangan bulat. Oke, berarti untuk yang ini A1 sama dengan 1. Nah, fungsi rekursifnya seperti ini, dan ini dijalankan mulai N sama dengan 2 atau lebih dari sama dengan 2. Nah, dalam mempelajari barisan ada yang kita sebut sebagai konvergensi. Apa sih konvergensi itu? Jadi kalau saya katakan konvergensi itu adalah kecenderungan bilangan tersebut ke angka berapa. Ya, kita lihat untuk yang pertama ya. Nah, ini kita jalankan mulai dari 1, kemudian kita susun suku-sukunya menjadi seperti ini. Nah, maka secara grafik kita lihat ya, A1 ini mulainya di sini, A1, A2, A3, A4. Nanti pasti kalau misalkan kita terus jalankan, ini akan cenderung menuju 1. Ya, akan cenderung menuju 1. Maka kita nyatakan bahwa barisan nomor 1 tersebut atau AN tersebut dia konvergen ke 1. Ya, yang ini konvergen ke 1. Ya, kalau yang BN formulanya seperti ini. Kita susun suku-sukunya. Ya, kita terus jalankan dia ya. Nah, ini juga akan menuju 1. Meskipun di sini alurnya misalkan loncat-loncat ya, B1, B2, B3, B4, B5, nanti B6, di sini B7. Tapi dia nanti makin ke sini makin menuju 1. Ya, maka dia juga konvergen ke 1. Kalau yang C kita susun suku-sukunya. Nah, yang ini kita perhatikan, ini C1, C2, C3-nya di sini, C4, C5, C6 gitu ya. Nanti kira-kira C7 adanya di sini kan, gitu. C8 pasti makin dekat ke 1. Tapi di sini ada dua nilai. Dia ke minus 1 atau ke 1. Nah, jika ada dua nilai yang cenderung mendekati tersebut ya, yang didekati oleh barisan tersebut, maka kita nyatakan dia sebagai divergen. Karena kalau konvergen itu tepat harus ke satu nilai. Ya, maka yang ini saya nyatakan sebagai divergen ya. Dan yang terakhir DN, kalau misalkan kita nyatakan ini nggak berpengaruh karena DN-nya sendiri barisannya adalah barisan yang terdiri dari bilangan bulat ya, bilangan bulat. Maka yang ini tuh terus aja kalau kita jalankan dari 1 sampai ke tak hingga pasti akan ada di sini, dan ini nggak mendekati. Kalau mendekati itu jadi makin kita jalankan makin dekat gitu ya ke angka sekian. Kalau ini ya tetap aja di situ ya, meskipun dekat ke 1 tapi tidak cenderung menuju ke 1. Paham ya? Nah, jadi secara definisi suatu barisan dikatakan konvergen ke L jika kita limitkan N menuju tak hingga dari barisan tersebut dan dia harus sama dengan L ya. Nah, nanti akan ada bilangan bulat positif epsilon ya, dimana kalau misalkan kita nyatakan sebagai definisi lain itu ada N yang N-nya lebih besar sama dengan N besar, sedemikian sehingga ini selisih antara AN dan L-nya itu kurang dari epsilon. Nah, ini hampir mirip dengan definisi
limit ya, definisi mendalam mengenai limit. Nah, secara grafik saya akan nyatakan ya. Misalkan ini kan n-nya bilangan bulat nih, n-nya mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita ambil saja sebarang n besar. N besarnya boleh di sini. Ini n besar. Nah, setelah n besar ini kan pasti ada lagi n kan? Ada lagi n, nggak tahu n yang keberapa. Ini n yang keberapa misalkan di sini ya. Nah, n yang keberapa? Nggak tahu. Pokoknya pasti akan ada n kecil lagi. Maka nah, di sini kita nyatakan n kecil itu pasti lebih besar atau sama dengan n. Kalau kita nyatakan n-nya di sini, pasti akan ada juga n kecil di sebelah sini. Betul ya? Nah, sekarang kita lihat nih. Dari sini kalau kita nyatakan ya, misalkan n kecilnya di sini nih. Berarti kan kita punya titik yang ini. Ya. Nah, sekarang dia menuju 1. Satunya ini yang garis putus-putus ini. Selisihnya dia pasti A, misalkan N, selisihnya pasti kurang dari epsilon. Betul nggak? Karena ini epsilon tuh segini. Ini epsilon, ini epsilon. Ya. Nah, tapi kalau misalkan yang titik ini, jarak ke garis ini ya, saya nyatakan dengan warna berbeda. Nah, yang ini ke sini, itu pasti kurang dari epsilon selisihnya. Betul ya? Nah, jadi sama aja. Ya, jadi kalau misalkan ini kan titik-titik, ini sama aja, ini garisnya tersambung gitu ya. Contoh 1 kita lihat. Kita punya 1 per NP sama dengan 0. Ya, kemudian kan kita harus nyatakan nih bahwa dia tuh sama dengan 0. Ya, berarti kan konvergen ke 0. Nah, kalau konvergen ke 0 berarti kan pasti yang ini definisinya seperti ini kan. Ya, 1 ini per ya. 1 per n pangkat P kurang dari 0 ya, karena L-nya ini L-nya sama dengan 0. Nah, artinya kalau misalkan yang ini tuh kita nyatakan 1 per NP, pasti ini akan kurang dari 1 per N besar pangkat P. Tadi kan awalnya N lebih besar sama dengan dari N besar ya. Berarti kalau misalkan dipangkatkan P juga sama kan. Nah, tapi kalau ini 1 per, pasti 1 per N pangkat P dia lebih kecil karena 1 per ya, dibalik. Betul ya. Nah, sekarang kita ambil nih. Kita ambil seperti ini ya untuk N besarnya. Untuk N besarnya kenapa diambil seperti itu? Karena tadi kan asalnya 1 per gampangnya ngambil dari soal aja. 1 per NP ini kalau misalkan kita mau nyatakan sama aja kan, dia tuh dengan akar dari N ini P. Maaf. N P. Bentar. Ini sama aja kita nyatakan sebagai 1 per N 1 per N ini kan ya P gitu ya. Nah, kemudian kita ganti ininya jadi epsilon, jadinya akar 1 per epsilon P. Jadi kita ambil si N-nya sekian gitu ya. Nanti supaya nanti kesininya N-nya ini gini. Nah, maka dia pasti sama dengan epsilon ya. Nah, ada beberapa sifat yang dimiliki oleh barisan ya. Ini kayak misalkan kalau tadi ya kayak skalar, dia pasti skalar berapapun suku keberapapun dia pasti jadinya skalar. Kemudian ada lagi kalau dikalikan skalar seperti ini, penjumlahan berarti sama aja ya. Ini kayak sifat-sifat limit ya, bisa dilihat. Dan yang terakhir ini kalau pembagian limitnya bisa masuk ya ke dua ruas penyebut dan pembilang, tapi asalkan penyebutnya tidak sama dengan 0. Oke, baik, kita lihat contoh 2. Contoh 2 ini diberikan seperti itu, kemudian kita harus cari dia konvergen kemana gitu ya. Nah, ini dengan menerapkan sifat-sifat yang tadi kita limitkan, kemudian kalau kita limitkan
ini sama aja dengan limit di Tahingga. Ya, masih ingat nggak? Limit di Tahingga. Nah, kalau limit di Tahingga maka kita bagi dengan pangkat tertinggi kan. Jadi yang ini dibagi 3n kuadrat bagi n kuadrat, terus n kuadrat per n kuadrat ditambah 1 per n kuadrat gitu ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita terapkan sifat 5 yang pembagian ya. Jadi seperti ini ya. Yang ini kalau diterapkan ini kan jadi kayak gini ya. Kemudian yang ini terapkan yang aturan penjumlahan. Yang ini tetap jadi 7. Ya, yang ininya. Sekarang kita limitkan nih, n-nya menuju Tahingga kan 0 ya. Karena pasti kalau misalkan 1 per n kuadrat, kemudian ininya lim n menuju Tahingga, pasti ininya makin besar kan pembaginya. Ya. Pembaginya pasti makin besar. Maka dia menuju ke 0. Ya, berarti dia konvergen ke 3/7. Nah, sekarang contoh 3 ya. Contoh 3 tuh kita diberikan barisan len ini ya. Dia katanya konvergen. Kalau misalkan iya benar konvergen, ke angka berapa sih? Gitu nanyanya ya. Nah, sekarang kita cek bahwa tadi kan kalau misalkan kita punya fx ini sama aja ya. Ini cuma mengganti x dengan n gitu ya. Kalau x biasanya fungsi, kalau n buat barisan gitu ya. Jadi ini n suku-suku barisannya kita ganti nih gitu ya ke Tahingga. Nah, sekarang kita ini kan menerapkan aturan L'Hopital ya. Kita cek dulu deh kalau misalkan nggak pakai L'Hopital, kita langsung substitusi len Tahingga Tahingga. Ini tuh nggak bisa. Kenapa? Karena dia memuat pembagian dengan Tahingga. Tahingga itu kan berarti E-nya makin membesar ya. Tahingga. Maka kita harus jadinya bentuk tak tentu nih. Maka kita harus nyatakan sebagai aturan L'Hopital, jangan diturunkan. Ini jadi bentuk tak tentu. Ya, kita turunkan. Kalau misalkan diturunkan len X jadinya kan 1/X. Kemudian EX tetap X. Baru dari situ kita substitusi, berarti kan 1 per Tahingga ya, kemudian dibagi Tahingga ya. Nah, yang ini juga sebetulnya Tahingga, tapi yang di sini tuh udah sama dengan 0, konvergen ke 0 per sekian gitu ya, udah 0 berarti ya gitu. Sehingga kalau misalkan kita nyatakan yang barisan atas ini ya, atau ini adalah dia konvergen ke 0 seperti itu ya. Nah, kita akan melaju ke teorema C. Teorema C itu kalau misalkan kita punya mutlak dari barisan ya yang konvergen ke 0, maka itu sama aja dengan kita menunjukkan bahwa barisan tersebut adalah konvergen ke 0 ya. Nah, dan yang teorema B ini kita sebut sebagai teorema Apit. Kalau misalkan kita punya barisan AN dan CN, kemudian keduanya konvergen ke suatu nilai, misalkan ke L. Nah, di sana ada satu lagi barisan, misalkan kita sebut barisannya sebagai barisan B. Nah, B ini ya, dia menuju ke L juga. Kenapa? Karena dia diapit oleh barisan A dan barisan C ya, dengan n lebih dari sama dengan K. Nah, K-nya sama dengan yang tadi ya, sama dengan posisinya sebagai n besar tadi. Jadi kalau misalkan ada K gitu ya, kita pasti akan punya n yang lebih besar dari K. Betul ya? Misalkan nih, kita ambil contoh 4 ya. Contoh 4 misalkan tunjukkan bahwa limit n menuju Tahingga dari barisan ini ya. Jadi ini AN-nya sama dengan sin 3n per n itu sama dengan konvergen ke 0. Nah, sekarang kita cek, misalkan kita sudah tahu bahwa sin n pangkat 3 per n ini adalah diantara min 1 per n dan 1 per n. Nah, kalau kita plot ya di gambar, itu yang merah tuh, yang merah ya, ini min 1 per n, kemudian yang berosilasi ini adalah
ini ya yang AN gitu ya, AN-nya yang ini. Kemudian yang hijaunya 1/n. Kita lihat nih, kalau yang AN itu yang biru tuh ada di antara yang merah dan yang hijau gitu kan, dan dia konvergen ke 0. Nah, maka secara grafik udah jelas ya, dia juga pasti konvergen ke 0 gitu ya. Nah, dengan teorema Apit ini juga sudah jelas mengatakan bahwa sin tersebut atau AN tersebut dia konvergen ke 0. Seperti itu ya. Nah, ada yang kita sebut sebagai barisan monoton, barisan monotonik. Nah, barisan monotonik ini kita nyatakan misalkan jika U suatu batas atas upper bound ya, dari suatu barisan yang tak menurun dari AN. Kemudian barisan ini konvergen ke suatu limit A yang lebih kecil atau sama dengan U ya. Nah, begitu pula kalau misalkan L dia batas bawah dari barisan yang tak menaik B, maka B konvergen ke limit B yang lebih besar atau sama dengan L. Pusing ya? Oke ya. Nah, secara grafik ini saya nyatakan seperti ini ya, ini. Jadi misalkan ada AN, AN-nya tadi apa? Barisan tak menaik ya. Nah, ini sih sebetulnya naik, tapi di sini dia mulai tak menaik. Jadi kalau misalkan kita teruskan di sini misalkan dia tak menaik. Ya. Kemudian dia tuh konvergen ke A sini. Ya. Jadi ini konvergen ke A ya. Nah, yang A ini adalah dia batas atas ya. Jadi batas atasnya di sini, jadi dia masih bisa melaju ke sini ya. Nah, tapi U ini, A ini kurang dari atau sama dengan U. Jadi boleh A-nya misalkan boleh kita pasang di sini ya. Asalkan A-nya kurang dari U. Nah, maka kita katakan bahwa barisan tersebut konvergen ke suatu limit A. Ya. Jadi kalau A-nya di sini ya berarti kan ke sini ya. Nah, gitu. Kalau A-nya di sini ya berarti di sini aja. Nah, sekarang kalau misalkan yang B, kalau yang B bentuk barisannya gini. Misalkan ya. Nah, terus kayak gini. Nah, misalkan nih, atau jangan pas ke 0 banget ya. Misalkan, nah ginilah, saya punya U di sini. U-nya batas bawah, ya. Kemudian U ini dia kan ada A nih di sini. Ini ada B ya, ada B. Misalkan B-nya di sini. Nah, ya. Nah, kalau misalkan dia tak menaik berarti kan turun kan, gitu. Nah, maka dari itu BN ini untuk yang BN, ini untuk yang AN ya. Nah, BN ini dia konvergen ke B. Kalau yang ini dia konvergen ke A, di mana B-nya ini pasti lebih dari sama dengan U. Paham nggak? Karena B ini kan di atasnya ini, di atasnya U. Kalau yang ini A ini di bawahnya U. Gitu aja ya. Jadi dia kalau B-nya di sini boleh nggak? Ya boleh. Misalkan B-nya di sini boleh ya. Tapi yang jelas kalau B-nya pas di U ya boleh juga kan, ini boleh. B sama dengan U, B lebih besar sama dengan U ya. Begitupun dengan A. A boleh nggak pas di U ini? Boleh. A ya. Maaf. A boleh pas di U ini. Gitu. Ya. Nah, jadi dari sini mengatakan bahwa kalau misalkan yang AN atau tak menurun dia konvergen ke A, kalau yang BN gitu ya, B tak menaik dia konvergen ke B. Itu saja. Ya, kita cek nih dari contoh 6 ini. BN-nya sekian, kemudian kita mau menunjukkan dia konvergen. Ya, kita susun setiap suku-sukunya menghasilkan barisan seperti ini ya. Kemudian dia kalau misalkan kita lihat nih di suku, mulai dari suku ketiga aja ya,
mulai dari suku ketiga kayaknya dia menurun. Berarti kan lebih tepatnya tadi ya notasinya B. Ya, BN. Nah, ini udah BN sih sebetulnya. Ya. Nah, tapi BN-nya ini pasti BN lebih dari BN plus 1. Ya kan? Karena kalau misalkan menurun nih, ini. Misalkan ini B1, B2, B3, B4. Nah, berarti kan B3 pasti lebih besar daripada B4, betul? Betul ya. B3 mah di sini, B4 mah di sini. Ya. Nah, maka BN lebih besar daripada BN plus 1. Nah, kemudian kita ambil si formula barisannya ke sini ya. Kita ambil juga kalau yang pas BN plus 1. Berarti ini diikuti saja, diganti oleh ini. Ya. Nah, kemudian dengan operasi aljabar ini kita harusnya ini ya. Ini kita tinggal duanya ini ya tinggal dikalikan ke sini. Jadi ini tuh jadinya gini, N lebih dari 2N, di sini ada N plus 1 kuadrat per 2N plus 1. Tapi ini kan sama-sama nih, berarti yang ini habis, yang ini tinggal pangkat 1 kan dengan sifat eksponen ya. Nah, artinya kita tinggal selesaikan pertaksamaan ini menghasilkan seperti ini ya. Maka kalau kita cek nih N sama dengan lebih dari sama dengan 3, pasti dia juga konvergen ke suatu nilai ya. Kemana ya, tadi kemana, ke 0 ya, ke 0 gitu ya. Atau kita limitkan saja, limit dari yang ini ya, dia pasti konvergen ke 0 ya. Boleh langsung kita limitkan N menuju tak hingga ya, suku-sukunya menuju tak hingga dari N kuadrat per 2 pangkat N ya. Nah, kira-kira kemana nih? Mana yang lebih cepat? Ini lebih cepat kan ya, ini misalkan berapa, ini pasti sekian, dan yang ini lebih cepat menuju tak hingga nih ya. Maka penyebutnya kan lebih besar, dia pasti konvergen ke 0 gitu ya. Nah, untuk selanjutnya sebagai pemahaman, kalian bisa cek problem set 9.1 ya untuk mengerjakan soal. Nah, untuk video barisan sekian dulu, nanti kita lanjutkan dengan video yang deret tak hingga ya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.